Tapi ketika sudah sampai di sini tidak seperti itu. Semua majikan itu punya cara agar ketika kita pertama kali datang ke Taiwan tidak gerubiaki atau tidak BBI, tidak bingung. Jadi yang dilema ya ini pembantunya. Maafkan saya yang suka ngelantur ini ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya di Taiwan. Saya. Ini lagi mau bikin steam telur buat Simbah. Biasanya kalau setiap pagi itu sarapannya harus ada telurnya. Katanya biar ada yin yang. Yin yang itu kayak gizi gitu kali ya. Setelah dikocok-kocok kayak gini, terus ditambahin sedikit air. Ini adalah resep wajib yang dipelajari saat di PT. Jadi dulu di PT itu selalu belajar tentang cara steam telur yang benar. Jadi dulu pas sebelum berangkat ke Taiwan itu salah satu ujian praktek masaknya itu adalah steam telur. Yang teman-teman yang di PT yang lagi belajar atau pernah kan pasti tahu. Setiap PT itu pasti mewajibkan TKW-nya untuk bisa steam telur. Baik ke Taiwan maupun ke Hong Kong. Hujan dari semalam nggak berhenti-berhenti teman-teman. Selamat datang di dapurnya Simbah lagi. Kita masak lagi hari ini ya teman-teman. Hari ini aku masak ini tulang ikan salmon. Belum di sini kalau dimasak juga. Terus kemudian ada ini sayur ini. Ini sayur lucu unik sama tahu. Kenapa saya bilang unik? Karena nama sayur ini di sini Mandarinnya adalah wawa cai. Wawa itu artinya boneka atau bayi. Jadi dinamakan wawajai karena bentuknya itu kayak mirip bayi gitu. Kalau yang ini nggak mirip, ada yang bentuknya itu bener-bener mirip kayak bayi, kayak boneka yang sedang duduk gitu loh teman-teman. Ada, tapi kalau yang ini bentuknya nggak mirip. Sebelumnya aku mau godok mie dulu untuk akong. Itu pintunya tak tutup ya karena adem. Soalnya anginnya itu kenceng, terus anginnya angin dingin, jadi tak tutup pintunya. Sambil nunggu airnya umup, nih saya mau nyuci bekas sarapannya Simbah tadi. Simbah itu sarapannya jam 10 ya, 10 lebih, hampir jam setengah 11. Jadi lagi bisa tak isai. Ini mic-nya bener apa enggak? Takutnya itu biasanya mic-nya itu enggak nyaut teman-teman. Soalnya kadang saya lupa ngecop nih, atau kadang lupa yang satunya itu belum tak empak nih itu apa ya, belum tak nyalakan ya. Maaf ya teman-teman kalau saya itu kadang-kadang lemot mikir dulu bahasa Indonesianya ya. Maklum kan biasanya
Saya tuh ngomong sehari-hari sama teman-teman itu pakai bahasa Jawa, karena teman-teman di sekitar saya itu kebetulan yang tinggal di sini juga itu kebanyakan orang Jawa. Jadi lebih banyak ngomong bahasa Jawanya daripada bahasa Indonesia. Makanya kadang-kadang saya kalau bikin vlog itu ya sering keceplosan pakai bahasa Jawa, ya mohon dimaafkan. Biasanya setelah saya ngomong pakai bahasa Jawa itu nggak lama gitu saya lanjutkan pakai bahasa Indonesia sepertinya. Jadi arti ngomong saya Jawa apa gitu itu setelahnya saya ngomong itu biasanya saya translate-kan gitu. Jadi kalau teman-teman yang nggak tahu artinya kalau saya pas ngomong bahasa Jawa itu artinya ya setelah saya ngomong itu biasanya saya translate-kan ke bahasa Indonesia. Belibet aku ngomong. Sebenarnya kalau mau bikin sup tulang ikan, tahunya itu tahu yang lunak itu. Tapi majikan suka tahu yang ini, tapi simbahnya ini ndak pedas. Saya itu setiap kali masak selalu dilema, karena majikan sama simbah itu beda selera, teman-teman. Ini saya ambil segini aja. Nah, kemudian terus ini ditutup dan disimpan lagi. Kemudian ini tak potong-potong, ini dipotong jadi 2 bagian dulu biar nggak terlalu kegedean gitu. Terus kemudian dipotong kayak gini. Jadi simbah sama si bos itu beda selera. Kalau si bos itu sukanya yang agak keras-keras gitu, kalau simbah sukanya yang nyunyut. Soalnya ya simbah kan usianya sudah 100 tahun lebih, jadi kalau makan yang agak keras-keras gitu kan nggak bisa ya teman-teman. Tapi si bos itu katanya kalau terlalu nyunyut itu nggak enak, nggak selera makan gitu. Jadi yang dilema ya ini pembantunya, ART-nya, TKW-nya, wes lah apapun sebutannya itu, pokoknya yang dilema saya. Karena saya bingung harus masak kayak gimana, dan seringnya itu saya tuh selalu masak 2 menu berbeda untuk mereka. Jadi menunya si bos sama menunya simbah itu seringkali berbeda ya, dan yang sering ngalah itu biasanya simbah. Makanya simbah sering beli makanan dari luar. Ya Allah, ketutupan kabut asap mukaku. Sekarang ganti eksekusi ini sayur bayi. Ini biasanya itu jualnya itu yang pucuk gitu. Ini nggak tahu kenapa si bos dapatnya yang bonggol. Mungkin karena dia berangkatnya ke pasar terlalu siang ya. Jadi ini masih bisa dimakan seperti bonggolnya brokoli gitu. Ini mau tak potong segini. Tak cari yang masih muda. Jangan lupa dioncei. Setelah dikupas jadinya seperti ini ya. Jadi ini tinggal dalamnya aja. Kenapa tak kupas? Karena kulitnya ini keras dan bonggolnya ini sudah keras, nggak bisa dimakan. Sekarang masukkan ke sini, dan eksekusi ini juga ya dikupas yang bagian bawah kayak gini, tapi nggak semuanya. Cukup seperti ini ya. Mek ngesore tok gitu loh teman-teman. Mek ngesore tok gini ininya. Jadi jangan sampai ke sini. Kalau sampai ke situ-situ ya ramangan teh. Sekarang dicuci dulu. Nanti kalau nggak tak video kalian bertanya kok nggak dicuci mbak. Jadi ya tak cuci, tapi kan nggak tak video soalnya takut durasinya kepanjangan. Tapi berhubung kalian bertanya ya wes tak tutup nih mencucinya ini. Cucian pertama, terus ini yang kedua. Airnya nggak usah banyak-banyak, karena air di Taiwan itu mahal, takutnya nanti kekeringan lagi kalau kita terlalu buang-buang air. Sekarang dipotong-potong. Aku motongnya kayak gini ya, nggak terlalu kecil juga nggak terlalu besar. Jadi motongnya tergantung selera masing-masing majikan. Karena memasak di Taiwan itu tidak selalu harus seperti ini, harus seperti itu, tidak. Jadi semua tergantung seleranya majikan. Pas kita masih belajar di PT memang diwajibkan harus seperti yang dicontohkan lausenya atau gurunya. Tapi ketika sudah sampai di sini tidak seperti itu. Semua majikan itu punya cara masak sendiri-sendiri, punya resep sendiri-sendiri, dan kita ngikutin resep yang dari majikan.
Apa yang kita pelajari di PT belum tentu sama seperti yang kita lakukan di sini. Tapi kita harus belajar manut dasar-dasarnya agar ketika kita pertama kali datang ke Taiwan tidak gerubiaki atau tidak BBI, tidak bingung. Setidaknya kita sudah punya dasar-dasarnya. Jadi kita selama di sini tinggal menyesuaikan saja sesuai selera majikan masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada salahnya, monggo silahkan dikoreksi, tapi jangan dibully ya teman-teman. Ini minyak Simbah sudah mateng. Sekarang dipindahin ke mangkoknya Simbah. Memang Simbah makannya akhir-akhir ini tidak terlalu banyak. Jadi minyak cuman segini aja. Sak seruputan ini kalau saya. Terus ini ngerebus air lagi buat merebus sayurannya. Ini bawangnya untuk numis sayurnya. Kemudian ini jahenya untuk sup ikannya. Jahenya tak iris tipis-tipis, ini cukup 4 lembar aja ya, nggak usah banyak-banyak. Ini tak rebus dulu ya teman-teman, soalnya wediku lek Simbah gak tedas gitu loh. Sebenarnya ini lunak banget sih, tapi ya meopan kalau lunak bagi kita belum tentu lunak bagi Simbah. Karena ini sudah lunak, ini cukup ditumis sebentar aja ya. Ini sayurnya enak banget tuh, dimakan gini aja itu langsung sudah enak, nggak usah dibumbui apa-apa, itu sudah enak kalau menurut saya. Sayurnya itu ada manis-manisnya gitu rasanya, kayak kamu. Iya kamu. Sudah matang. Ini kuahnya sebelumnya sudah tak kasih jahe sama bumbu miso. Aku ngerebus jagung teman-teman, soalnya lagi males makan nasi, jadi pengen makan jagung kan podo ae tuh. Katakanlah nasi jagung, enggak, jagung manis seperti kamu. Wes sudah selesai lekku masak, lekku tandang gawe, tinggal nunggu jagungnya mateng dan Simbah sudah kenyang juga, sudah makan buah juga, tinggal nunggu Pak Bos. Pak Bosnya belum pulang, tadi sudah berpesan sebenarnya pas pagi waktu mau pergi itu beliau bilang kalau memang terlambat makan siangnya nanti di rumah, tapi tetap makan siang di rumah. Biasanya kalau Pak Bos nggak pulang untuk makan itu selalu kirim pesan di line. Jadi saya itu punya line memang khusus cuma untuk Pak Bos sama agensi. Ya wes anggotanya ya cuma itu sama mantan majikan dulu. Ya jarang-jarang sih saya menghubungi mantan majikan dulu. Cuman ya kadang kalau mereka kirim pesan gitu saya balas. Tapi kalau mereka nggak ngirim pesan ya saya nggak balas. Soalnya apa? Saya menjaga perasaan teman saya yang ada di sana, yang gantiin saya jaga neneknya.
Jadi saya jaga perasaannya, walau bagaimanapun juga saya tidak mau kalau teman saya itu dibanding-bandingin. Untuk yang sudah pernah bekerja di Taiwan pasti tahu kalau yang baru itu selalu dibanding-bandingkan sama yang lama. Wes sembuh apapun itu selalu dibanding-bandingkan, dan saya tidak mau itu. Nanti saya takutnya saya malah dibenci sama teman saya. Karena kebetulan yang gantiin saya di situ adalah teman PT saya dulu. Jadi saya kenal sekali sama yang gantiin saya. Yowes teman-teman, terima kasih sudah menemani saya hari ini. Semoga teman-teman dimanapun berada sehat selalu, amin. Dan semoga selalu senantiasa dilimpahi rezeki yang halal melimpah serta barokah, amin. Doa yang baik akan kembali ke diri kita baik pula. Doa yang jelek akan kembali ke diri kita jelek pula. Jadi apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Kita nanam padi aja bisa tumbuh ilalang, tapi kalau kita nanam ilalang tidak akan tumbuh padi. Filosofinya seperti itu. Jadi podo-podo ngomongi, podo-podo mangape, mending ngomong sing apik sepisan, dadi mbalike nang awake dhewe elek. Dene mbalike nang awake dhewe gak apik, ya iku cobaane saka Gusti Allah. Aku ngomong apa sih? Ya udah teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menemani saya hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Maafkan saya yang suka ngelantur ini ya.